Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Mubarok, NIM 1120113. Izin menyampaikan materi tentang siasah dauliyah, yang kedua siasah dusturiyah, yang terakhir adalah siasah mauliyah. Sebelumnya saya dari kelas EKIC, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih siasah, dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan MSI. Langsung saja akan saya presentasikan atau akan saya paparkan materi tentang beberapa yang telah tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah siasah dauliyah. Kata dauliyah sendiri adalah daulat atau kerajaan atau kekuasaan atau kerajaan atau kekuasaan atau kedaulatan, yang mana jika secara tertib terminologi siasah dauliyah adalah kekuasaan kepala negara dalam hubungan internasional atau teritorial dan sebagainya. Artinya siasah ini menjelaskan tentang kinerja atau aturan yang berlaku, aturan yang dimana harus dipenuhi atau dilakukan oleh kepala negara dalam mengatur negaranya dalam berhubungan internasional dan lain sebagainya. Adapun konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar dasar-dasar siasah dauliyah ini adalah, yang pertama adalah kesatuan umat manusia, yang kedua adalah persamaan atau musawah, yang ketiga adalah kehormatan manusia atau karomah insaniyah, yang keempat adalah toleransi, yang kelima adalah kerjasama kemanusiaan, yang keenam adalah kemerdekaan atau huriyah, yang terakhir adalah moral yang baik atau akhlakul karimah, di mana dasar-dasar siasah tadi adalah sebuah landasan untuk tercapainya atau harus terpenuhinya sebuah kedaulatan negara. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit bagaimana kesatuan, persamaan atau yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa semua aspek-aspek ini harus dipenuhi oleh khilafah atau pemimpin negara supaya bisa tercapainya suatu dauliyah atau kedaulatan negara, yang mana nanti menjadi cermin dari sebuah negara yang dipimpin olehnya. Yang selanjutnya adalah hubungan internasional siasah dauliyah. Yang pertama ada hubungan saat damai, di mana hubungan ini lebih menjorok kepada pengakuan dari negara-negara lain atau kedaulatan negara yang dihuni oleh masyarakat dan diakui kedaulatannya atau kemerdekaannya oleh negara lain. Yang kedua adalah hubungan di waktu perang, di mana perang ini terjadi karena perebutan wilayah, mungkin bisa jadi, atau konflik atau dan lain sebagainya, di mana adapun aturan yang di sini saya pelajari adalah dilarang membunuh anak kecil, dilarang membunuh orang tua perempuan yang tidak ikut berperang, dilarang merusak tanaman, ladang dan sebagainya, dilarang merusak hewan atau hewan peliharaan, dilarang membunuh ustadz pendeta dan sebagainya atau tokoh agama. Yang selanjutnya adalah dilarang menghancurkan tempat ibadah. Yang terakhir adalah tidak melampaui batas. Artinya perang-perang ini sudah diatur dalam siasah dauliyah. Inti dari selanjutnya adalah pembagian negara. Di dalam siasah dauliyah ini pembagian negara ada dua, yaitu al-alam al-Islam, yang selanjutnya adalah al-alam al-ahd. Al-alam
Muslim adalah negara Islam. Yang kedua dalam al-alam al-ahad, yaitu negara yang berdamai dengan negara kafir, yang berdamai dengan negara muslim. Mungkin itu saya sampaikan sedikit bahwa sebuah peraturan internasional itu telah disepakati bersama. Artinya pemaparan yang telah saya tadi sampaikan adalah sebuah rujukan oleh ulama-ulama terdahulu, di mana tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah pembagian penduduk. Yang pertama ada muslim, yang kedua adalah ahlul alzimi, atau yang keempat adalah mustamin, yang terakhir adalah harbiyun. Mungkin itu penjelasan tentang siasah dauliyah. Yang selanjutnya adalah siasah dusturiyah. Apa itu siasah dusturiyah? Siasah dusturiyah adalah siasah atau sebuah fikih yang mengatur tentang perundang-undangan negara. Konsep-konsep ini atau konsep-konsep membuat undang-undang meliputi konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi. Permasalahan yang sering timbul dalam siasah dusturiyah ini adalah hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Prinsip-prinsip siasah dusturiyah merupakan kemaslahatan manusia sesuai ajaran agama, di mana untuk memahami kebutuhan semua manusia dengan mengacu pada ajaran agama. Saya terangkan sedikit siasah dusturiyah ini, yaitu siasah yang mana di dalamnya membuat undang-undang, seperti contoh di Indonesia, di mana pembuat undang-undang adalah DPR atau yang mengesahkan DPR. Usulan-usulan undang-undang ya dari presiden, bisa dari ya intinya dari presiden, dari pemerintahan, dari eksekutif ke legislatif, di mana yang nanti menentukan adalah legislatif, dan sampai ke bawahnya seperti seperti perda. Yang penting antara peraturan dari atas sampai ke bawah itu tidak berbenturan atau tidak bertabrakan dalam inti-inti nilainya di undang-undang di dalamnya. Selanjutnya adapun pembahasan undang-undang dalam Islam, yaitu mengacu pada kemaslahatan umat manusia, di mana pokok-pokok konsep atau prinsipnya diambil dari ajaran agama. Yang penting tidak menyalahi aturan yang telah berlaku di dalam agama Islam. Siasah ini lebih condong kepada peraturan-peraturan yang mengacu kepada kemaslahatan umat Islam, seperti tentang zakat dan lain sebagainya, di mana peraturan undang-undangnya harus sesuai dengan konsep ajaran Islam. Yang ketiga adalah siasah mauliyah. Siasah mauliyah ini apa? Yaitu siasah yang mempelajari atau ilmu fikih yang mempelajari tentang ilmu keuangan atau segala pemasukan dan pengeluaran keuangan negara dengan tujuan kemaslahatan bersama. Jadi pendapatan negara harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Dan saya jelaskan sedikit atau saya paparkan. Adapun rumpun ilmu dari siasah mauliyah ini adalah bagaimana sebuah manajemen keuangan dalam negara harus diatur oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan sebuah kekacauan atau sebuah polemik di dalam negara karena masalah uang. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa uang itu adalah pilar penting dalam kemaslahatan. Artinya sebuah negara harus mempunyai sistem keuangan yang bagus untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam hal ini mungkin
dalam Indonesia mungkin bisa dikatakan APBN, di mana setiap tahun anggaran pendapatan belanja negara itu sudah diatur dan ada undang-undangnya. Seperti contoh dana pendidikan itu tidak boleh dana pendidikan di negara Indonesia itu harus lebih atau minimal 20% dari nilai APBN per tahunnya. Itu adalah suatu contoh kebijakan yang mungkin sebagai salah satu contoh siasah maulia. Yang lain masih banyak lagi, seperti anggaran di kementerian kementerian kan sudah ada aturannya sendiri, atau pembagian kepada pemda provinsi nanti juga ada pembagiannya sendiri. Nanti tergantung penyerapannya apakah maksimal atau belum maksimal. Kalau belum maksimal tahun depan ya anggaran untuk pemdanya ya dikurangi. Itu sebuah siasah mauliah sendiri, di mana konsep-konsep ini sudah diatur dalam ilmu rumpun fikih, yaitu siasah, yang lebih tepatnya lagi siasah mauliah. Adapun menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Sumber Pendapatan Negara itu ya hanya ada dua, zakat dan rampasan perang. Kemudian disebutkan lagi bahwa pendapatan negara itu yang moderat atau yang sekarang itu ada 4. Yang pertama zakat, yang kedua adalah jizyah atau iuran negara, yang ketiga adalah fa'i, sesuatu yang dikuasai orang muslim dari orang kafir, yang terakhir adalah kharaj atau pajak tanah, yang saya terangkan satu persatu. Zakat adalah sebuah harta yang diberikan oleh orang suatu harta yang wajib diberikan oleh setiap orang, di mana nanti dibagikan untuk kemaslahatan bersama. Seperti contoh zakat fitrah, di mana kita harus mengeluarkan beras per tahunnya sebagai orang yang biasa, yaitu 2,5 kilo. Itu sebagai contoh saja. Itu adalah zakat, di mana pengelolaannya itu adalah Baitul Mal. Di Indonesia ada namanya Badan Amal Zakat Nasional yang disebut dengan Baznas. Itu yang memegang peran itu langsung negara. Artinya Baznas itu adalah badan otonomi negara, di mana sesuai dengan syariat Islam bahwa Baznas atau badan amal atau Baitul Mal itu harus ada otonominya, harus ada badannya. Yang kedua adalah jizyah atau iuran negara, di mana iuran ini lebih seperti penggalangan dana yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Contoh di desa ya, ingin membuat jalan, nanti setiap warganya itu ditariki uang berapa untuk membuat jalan, baik sistemnya sama rata atau yang sesuai dengan kemampuan orang-orang. Nanti ada panitia yang membuat keputusan itu. Yang selanjutnya adalah fa'i, di mana fa'i ini adalah harta orang kafir yang dikuasai oleh orang muslim, karena mungkin alasannya di suatu desa itu penduduknya non muslim semua, lalu pindah kemana, contoh di daerah mana daerah itu dihuni oleh orang non muslim atau etnis Chinese atau Cina. Nah, orang Cina itu pindah baik ke negaranya asal mula atau pindah ke daerah lain yang lebih strategis untuk berdagang. Makanya yang di situ baik rumahnya atau apa itu bisa dikuasai oleh orang muslim. Tapi mungkin prakteknya di sini susah ya, karena setiap harta mungkin sudah ada namanya, tidak
boleh dirampas dengan seperti itu atau tidak boleh dikuasai dengan seperti itu, karena itu adalah sebuah sistem atau sebuah eh, sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, di mana eh, hanya ada penguatan negara saja, penguatan agama saja di dalamnya, di mana orang yang tidak dengan sesuai agama Islam itu sangat didiskriminasi. Sekarang melalui undang-undang negara ya sama saja, di mana contoh rumah ya ada akte tanahnya, ada namanya, ada sertifikatnya, sama seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Kalau dikuasai oleh orang Islam otomatis nggak bisa, harus ya nggak bisa lah, itu kan ajaran dulu, itu adalah sebuah perilaku dulu di mana belum ada undang-undang negara yang mengatur oleh untuk kemaslahatan bersama baik umat muslim ataupun non muslim. Yang terakhir adalah kharaj aja pajak tanah. Nah, ini adalah sudah berlaku di Indonesia atau PBB, yaitu pajak bumi bangunan, di mana hal ini sudah diajarkan dalam Islam, khususnya dalam fikih siyasah mauliyah. Pajak tanah ini ya ada di Indonesia, di mana yang meminta adalah pemerintah atau negara. Nanti uangnya dibuat untuk dimasukkan negara untuk kemaslahatan bersama. Contoh, orang yang biasa mempunyai tanah mungkin 100 meter persegi, orang yang kaya bisa mungkin 10 kali lipatnya atau 1000 kali lipatnya, karena biasanya orang kaya itu mempunyai rumah di mana-mana, punya tanah di mana-mana, tersebar. Jadi pajaknya atau bayarnya lebih besar juga. Itu membuat menurut saya adil kalau kayak gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, yang pertama adalah siasah dauliyah, yang kedua siasah dusturiyah, yang terakhir adalah siasah mauliyah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.